Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hutang rentenir lagi, dimana ada subscriber yang pertanyaan yang ingin saya jawab, yang sudah WhatsApp ke saya tentang hutang rentenir ini, dimana beliau terkena bunga oleh rentenir itu sebesar 25% per bulannya, dan setelah 6 bulan ngangsur ternyata udah nggak sanggup lagi untuk bayar. Karena kalau kita hitung juga ya, saya perhatikan dari chat yang dia sampaikan ke saya, per bulan tuh dia udah bayar 25% bunganya aja tanpa mengurangi pokok hutangnya tersebut ya. Jadi dia bayar 2,5 juta per bulan, berarti utang itu 10 juta waktu itu. Terus selama 6 bulan dia udah bayar 2,5 juta, berarti kalau dikali 6 udah bayar sebesar 15 juta. Tapi secara sistemnya si rentenir tersebut dan secara sistem akad yang mereka berdua lakukan pada saat butuh uang pada saat itu tidak memotong pokok hutangnya. Jadi utang 10 juta tetap utang 10 juta, 15 juta yang pernah dibayarkan itu hanyalah uang keuntungan si rentenirnya aja. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Sebelum kita bahas ini, teman-teman yang merasa tayangan seperti ini bermanfaat, silahkan di subscribe dulu, di like apabila teman-teman merasa bermanfaat, dan di share supaya makin banyak teman-teman yang sedang berada di masalah seperti ini, sedang down mentalnya, untuk bisa saya bantu edukasi sebisa saya. Mudah-mudahan channel seperti ini bisa menjadi channel yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya, yang tidak mengerti tentang masalah seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada kasus ini, si orang ini chatting kepada saya tentang masalah piutangnya kepada rentenir tersebut ya, sebesar 25% per bulan. Itu adalah bunga atau keuntungan si rentenir, dan dia udah mengangsur selama 6 kali. Di bulan ke-7 dan sampai dengan saat ini beliau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang tersebut. Bagaimana yang harus dilakukan? Nah, saya sarankan untuk klarifikasi dulu. Coba Bapak atau Ibu klarifikasi dulu, berapa sih total hutangnya dan berapa yang pernah disampaikan atau pernah dibayarkan kepada rentenir. Beliau menjawab kalau sudah 6 kali ngangsur, bunganya saja yaitu 2,5 juta. Dan berarti kalau kita hitung itu sebesar 15 juta. Nah, pada saat saya suruh klarifikasi, beliau malah menyampaikan, saya malah pernah negosiasi untuk klarifikasi tersebut mas, tapi malahan mereka menolak dan memarah-marahi saya. Nah, itu adalah hal wajar yang kita dapatkan kalau kita berurusan dengan rentenir. Jadi sabar-sabar aja kalau kita lagi berada di posisi utang piutang ya. Memang harus negosiasi, harus terima kalau diomelin tuh harus sabar. Jadi berarti pembelajaran di sini, mental kita harus kuat di situ. Kalau mental kita kuat, insya Allah untuk negosiasi apapun segala macam enak nantinya. Nah, selanjutnya setelah itu beliau dikasih surat, malahan dikasih surat pernyataan kalau harus membayar sekian 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 gitulah intinya. Beliau tidak mau untuk menandatangani surat tersebut. Karena apa? Untuk apa harus membayar itu lagi? Kalau udah saya sarankan juga ya, nggak perlu dibayar lagi. Klarifikasi dulu aja berapa yang harus dibayar sisanya. Kalau harus 10 juta, baiknya kita sebagai customer atau debitur ya, itu kalau bisa ya, ini pembelajaran lagi satu lagi ya. Kalau kita ada urusan hutang piutang kepada perbankan ataupun ke rentenir ya, ada baiknya ada hitam di atas putih itu loh maksudnya. Untuk setiap pembayaran yang kita bayarkan, misalkan ada cicilan pertama, walaupun itu dianggap bunganya aja ya, itu ada kwitansi yang menyatakan atau bukti kalau kita udah pernah setor kepada si rentenir tersebut. Kita pernah store sekian, itu kita simpan semuanya. Semua kita simpan. Buat apa? Buat barang bukti kalau kita sudah pernah store kepada beliau. Terus totalnya berapa kita juga bisa ngitung. Kalau kita cuma ngasih duit tanpa ada barang bukti yang kita pernah store kan, itu secara hukum lemah soalnya.
Kalau bisa lebih baiknya itu malah ditransfer lebih baik lagi gitu ya. Ditransfer tuh lebih bagus karena lebih valid untuk validasinya di mutasi kita di bank. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik ditransfer, atau minimal kalau kita kasih cash kita minta kwitansi tanda bukti kalau dia udah terima. Untuk apa? Untuk klarifikasi kalau kita udah storekan senilai tersebut. Misalkan kayak kasus yang ini ya, kita udah pernah storekan 2,5 juta selama 6 kali. Kalau misalkan kita transfer waktu itu kan ada bukti untuk kita klarifikasi. Kita udah storekan sekian, kita udah nggak ada dana lagi untuk menyelesaikan. Menurut saya ini bapak atau ibu sudah untung di situ, udah untung 5 juta kan. Mau ya dibantu, saya nggak usah bayar lagi, bisa nggak diikhlaskan, diridhokan supaya saya nggak perlu bayar lagi. Bapak atau ibu kan sudah untung, bilang keren kayak gitu. Kalau dia marah-marah, kalau udah kondisi kayak gini dia marah-marah lagi, enggak sesuai perjanjian yang mana, tanya. Ini udah tanda tangan kamu nih waktu pas minjem 10 juta waktu itu kan. Oke, kalau memang ini perjanjian ini valid, silahkan ajukan aja ke pengadilan atau pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kita nggak bakalan dipenjara kalau sama masalah kayak gini. Justru si rentenir ini yang bisa dipenjara. Karena apa? Karena dia mengambil keuntungan secara sepihak loh, sistem kayak gini. Ini kalau nggak salah tuh, sebentar, ntar saya kasih ini ya, saya kasih pasalnya ya di video ini ya. Kalau nggak salah, saya ingat 368 KUHP tentang pemerasan atau mengambil untung secara sepihak lah intinya. Itu 9 tahun penjara. Justru rentenir ini bisa dipidanakan sampai 9 tahun penjara loh kalau kondisi kayak gini. Karena apa? Karena dia mengambil keuntungan secara sepihak dan juga dia melanggar undang-undang perbankan. Karena mengambil untungnya terlalu tinggi loh. Perbankan aja nggak segitu. Dan yang kedua, pembelajaran ini setelah itu ya. Kalau misalkan dia mengancam ingin mempidanakan atau memenjarakan Anda, lebih baik mendingan mereka yang gugat Anda ke pengadilan atau ke kepolisian. Gitu aja. Kita tenang-tenang aja kalau masalah rentenir tersebut. Terus masalahnya apa? Kalau misalkan dia itu teman dekat saya, dia teman apanya saya, teman apa saya. Lebih baik Anda kehilangan satu teman yang kayak gitu, yang hanya mementingkan diri sendiri, daripada Anda punya teman seperti itu, tapi Anda selalu digencet tekanan pikirannya oleh orang-orang tersebut. Ini saran dari saya ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut kehilangan teman, nggak perlu takut di penjara. Karena masalah hutang piutang ini bukan masalahnya pidana, tapi perdata gitu. Hanya perdata aja. Perdata itu nggak hanya istilahnya merugikan seseorang secara keuangan aja. Tapi nggak ada penipuan di sini. Kalau ranahnya udah ada penipuan, kekerasan, misalkan dia melakukan kekerasan, terus rentenir itu melakukan kekerasan, atau kita melakukan penipuan, kalau misalkan utang belum dibayar itu bukan penipuan ya, karena kita hanya minta waktu untuk membayar. Buktinya saya pernah hutang kartu kredit waktunya sampai hampir 2 tahun nggak saya bayar. Setelah ada duit baru saya bayar. Itu bukan penipuan, saya hanya minta waktu untuk bisa menyelesaikannya dengan cara negosiasi kepada pihak bank. Apalagi ke rentenir yang secara legalitas hukumnya dia nggak ada, secara sistem atau undang-undang perbankan dia udah melanggar. Yang ketiga, dia udah memperkaya diri dengan cara mengancam. Bisa jadi dia mengancam, bisa jadi dia mementingkan diri sendiri atau mengambil keuntungan untuk diri dia sendiri. Itu teman-teman. Jadi ada hak kita yang dirampas oleh mereka. Itu justru mereka yang dolim kepada kita, bukan kita yang dolim kepada mereka. Apalagi dengan kasus seperti ini ya. Dalam waktu 6 bulan kita udah bayar sampai 15 juta. Padahal kita hanya utang itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi di sini kita yang menang sebenarnya semua. Nggak perlu takut ya. Kalau teman-teman atau bapak atau ibu yang WhatsApp ke saya ini kehabisan modal, kehabisan uang untuk membayar syarat tersebut, ada baiknya nggak perlu dibayar lagi. Sekalipun punya duit mau menyelesaikan, misalkan, itu baiknya negosiasi dulu aja. Misalkan negosiasi, saya hanya ada tambahan 5 juta rupiah, misalkan ini. Ini kalau bapak atau ibu udah baik banget ini sebenarnya. Karena utang 10 juta, berarti kalau 15 tambah 5 juta udah 20 juta kan.
dalam waktu nggak nyampe setahun. Hitung-hitungan kayak gitu aja udah berarti kita yang sedekah kepada rentenir tersebut, dan dia kalau masih nggak terima namanya orang kurang ajar, itu harus dipidanakan gitu. Karena dia mengambil keuntungan untuk diri dia sendiri tanpa memikirkan orang yang ditagihnya. Nah itu makanya dibilang rentenir itu adalah lintah darat. Karena apa? Dia bukan yang ngebantu, tapi malahan menghisap darah kita secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Karena sistem ribawi yang bahasanya dilegalkan lah di negara kita juga, bisa pinjam ke bank, pinjam ke leasing, itu semua legal kan. Tapi itu pun ada aturannya sebenarnya. Bunganya harus harus wajar, yang saling menguntungkan gitu loh secara sistem negara. Apalagi kalau rentenir ini dia sistemnya secara legal nggak ada, terus ditambah sama bunganya juga kelewatan gitu loh. Setahu saya rentenir rata-rata 10% ya, ini malah 25% gitu loh. Returnnya baliknya cepat banget, jadi dia ibaratnya kayak dia invest 10 juta 4 bulan balik tuh 10 jutanya lagi. Siapa yang nggak mau coba? Tapi itu kan merugikan satu pihak kan. Orang udah lagi butuh duit malah digencet lagi sama masalah kayak gini. Kalau nggak bayar kena denda lagi. Bukannya dibantu supaya hutangnya udah lunas aja kalau emang nggak bisa bayar. Dibantu itu namanya. Ini malah makin ditekan gitu loh. Gimana caranya orang bisa berpikir dengan jernih kalau banyak hutang seperti ini? Mungkin kapan-kapan saya bikin konten tentang pikiran lebih jernih, lebih cerdas kalau misalkan nggak banyak hutang ya. Kenapa Dedek? Bangun tidur? Udah bangun sayang. Dari sini. Waduh, dia cantik nih. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi linknya ntar saya kasih di video ini. Terus buat teman-teman atau subscriber ataupun yang baru lihat video saya ini, kalau mau konsultasi lewat WhatsApp itu silahkan WhatsApp ke nomor yang saya tampilkan di akhir video ini. Semoga mudah-mudahan video seperti ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung kepada saya silahkan WhatsApp di nomor yang saya sediakan di akhir video ini. Terima kasih, semoga hutang-hutang kita bisa lunas, hidup kita makin berkualitas, makin barokah, rezeki yang kita dapatkan juga makin lancar, dan bisa melunasi hutang-hutang yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.